warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia dari kelas PKI 5D UIN Syekh Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisis studi kasus anak dalam aspek komunikasi konseling. Yang pertama ada aspek logical and konsistensi. Analisisnya yaitu konselor harus bersama-sama dengan anak untuk menetapkan tujuan yang jelas untuk sesi konseling berikutnya dan konsisten melibatkan anak dalam menentukan agenda sesi serta konselor mengadakan sesi evaluasi setiap minggu untuk meninjau kemajuan selama sesi konseling. Solusinya yaitu konselor perlu menggunakan pendekatan logis dengan membantu anak memahami bagaimana masalah pribadi dan pekerjaan tersebut saling berkaitan, serta konselor harus konsisten dengan melibatkan klien secara aktif dalam sesi konseling. Yang kedua ada percaya diri. Analisisnya yaitu konselor harus percaya diri dalam memimpin sesi konseling supaya tetap fokus dan berjalan dengan baik, serta menggali lebih dalam mengenai masalah kliennya. Solusinya yaitu konselor harus menciptakan suasana yang nyaman serta melakukan keterbukaan dan pengarahan target yang jelas supaya bisa merasa lebih percaya diri dalam mengambil peran aktif dalam sesi konseling dan merasa aman untuk menceritakan masalahnya. Yang ketiga ada inisiatif. Analisisnya yaitu konselor perlu mengambil inisiatif untuk memastikan bahwa masalah yang dihadapi oleh konselor itu dapat diselesaikan, serta konselor bisa bertanya langsung ketika konseling merasa tidak nyaman atau menunjukkan sinyal bahwa ada hal lain yang di luar masalah pribadi dan pekerjaannya. Solusinya yaitu konselor dapat menunjukkan kepada anak bahwa masalah pribadi dan pekerjaan seringkali berkaitan. Konselor juga dapat menggunakan pertanyaan reflektif untuk membantu anak melihat hubungan antara kecemasan di kehidupan pribadi dan dampaknya pada performa kerjanya. Yang keempat ada tangguh atau resilience. Analisisnya yaitu konselor berperan penting dalam mengembangkan ketangguhan emosional klien untuk melihat masalah pribadi dan pekerjaan saling berkaitan. Solusinya konselor bisa menggunakan strategi coping secara efektif untuk mengelola stres dan kecemasan baik di tempat kerja ataupun pribadinya, serta dapat membangun pola pikir yang lebih positif. Yang kelima ada orientasi tahapan perubahan. Analisisnya yaitu konselor perlu bekerja sama dengan klien untuk mengidentifikasi masalah dan merancang pendekatan yang lebih tepat untuk memadu klien dalam proses perubahan baik masalah pribadi maupun pekerjaan. Solusinya yaitu konselor membantu klien untuk memulai langkah-langkah nyata dan membangun kepercayaan diri dalam proses perubahan dengan memberikan motivasi yang positif setiap mengalami perubahan kecil. Yang keenam ada self-respect, yaitu analisisnya yaitu konselor harus mengarahkan perasaan klien ke arah yang lebih positif terkait penurunan rasa menghargai diri sendiri, meragukan kemampuan yang dimiliki dan ragu dengan pilihan karirnya. Solusinya yaitu konselor harus membantu anak untuk menyadari dan merefleksikan nilai-nilai serta kemampuan yang dimilikinya. Yang ketujuh ada respect for others. Analisisnya yaitu konselor perlu menunjukkan empati terhadap masalah klien dan dalam menghadapi situasi sulit. Jika konselor tidak menunjukkan empatinya, maka dapat membuat klien merasa tidak dihargai dan bisa terasingkan. Solusinya konselor harus meningkatkan rasa saling menghormati atau menggunakan pendekatan holistik dan dapat membantu anak merasa lebih